Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya untuk bab 12 ya, yang terakhir mengenai produk gabungan. Oke, ini lanjutan dari sebelumnya untuk produk gabungan yang tidak dapat dijual pada titik pemisah. Oke, produk yang tidak dapat dijual di titik pemisah ini memerlukan pemrosesan lebih lanjut sebelum dapat dijual. Dalam rangka mengilustrasikan alokasi ini, asumsi berikut ini ditambahkan ke contoh sebelumnya. Di sini ada produk ABCD, ada harga pasar final per unit. Produk A 0,50, produk B 5, produk C 4,50, produk D 8. Terus ada biaya pemrosesan lebih lanjut setelah titik pemisah ya. Produk A itu 2.000, produk B 10.000, produk C 10.000 dan produk D 28.000. Oke, titik pemisah ini adalah titik yang sudah tidak bisa dijadikan biaya gabungan ya. Jadi biaya gabungan terjadi apabila sebelum terjadinya titik pemisah. Oke, kita lihat biaya pemrosesan lebih lanjut setelah titik pemisah nih di angka 2.000 ya untuk produk A, produk B di angka 10.000 dan produk C 10.000 dan produk D sebesar 28.000. Dalam rangka memperoleh dasar alokasi, perlu dicari harga pasar hipotesis dari biaya pemrosesan lebih lanjut mengurangi harga pasar final. Jadi biaya penjualan dan pemasaran serta biaya administrasi dan umum juga dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Serta estimasi untuk laba juga harus dikurangi jika jumlahnya berbeda secara proporsional untuk produk gabungan yang berbeda. Tabel berikut ini mengindikasikan langkah-langkah yang harus diambil. Di sini ada tabel isinya produk, harga pasar final per unit, terus ada unit produksi, ada harga pasar final, ada biaya pemrosesan lebih lanjut, terus harga pasar hipotesis, terus alokasi biaya gabungan, total biaya produksi dan persentase total biaya produksi. Oke, nih di sini harga pasar final per unit kita tinggal masukin dari tabel yang kita ketahui ya. Untuk A, B, C, D dan unit produksi ini dari tabel sebelumnya. Unit produksi bisa kita lihat di sini. A 20.000, B 15.000, C 10.000 dan D 15.000. Kita masukkan. Untuk harga pasar final ini dikali aja ya. 0,5 dikali 20.000 sama dengan 10.000. 5 kali 15 sama dengan 75. 50,5 dikali 10.000 45.000. 8 kali 15 sama dengan 120.000 ya. Dijumlahkan sebesar 250.000. Untuk biaya pemrosesan lebih lanjut ini dari tabel yang di atas di sini ya. Oke, untuk biaya pemrosesan lebih lanjut kita bisa turunin ke bawah sehingga kita total jumlahnya sebesar 50.000. Terus harga pasar hipotesis ini tinggal dikurangi saja ya, dari harga pasar final dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut. 10.000 dikurang 2.000 sama dengan 8.000. 75.000 dikurang 10.000 sama dengan 65.000. 45 dikurang 10 35. 120 kurang 28 sama dengan 92.000. Ini dijumlahkan sebesar 200.000. Terus untuk alokasi biaya gabungan 4.800 ini kayak di sini total biaya gabungan dibagi total harga pasar hipotesis. Di sini total biaya gabungan sebesar
120.000 ya. Jadi ketahui dibagi 200.000 sama dengan 60%. Jadi masing-masing untuk produk A itu 60% dari 8.000 ya, sebesar 4.800. Terus 65.000, 60%-nya sebesar 39.000. 35.000, 10%-nya 60%-nya sebesar 21.000, dan 92.000, 60%-nya sebesar 55.200. Oke, kita lanjut ke total biaya produksi. Ini total biaya produksi ini dihitung dengan membagi total biaya produksi. Total biaya produksi ini dikurangi saja ya. 2.000 ditambah 4.800 biaya pemrosesan lebih lanjut ditambah alokasi biaya gabungan, terus sama dengan 6.800. Terus biaya pemrosesan lebih lanjut 10.000 untuk produk B ditambah alokasi biaya gabungan produk B sebesar 39.000 sama dengan 49.000. Di produk C biaya pemrosesan lebih lanjut 10.000 ditambah 21.000. Untuk alokasi biaya gabungannya dapat total biaya produksi sebesar 31.000. Biaya pemrosesan lebih lanjut di produk D 28.000 ditambah alokasi biaya gabungan produk D 55.200 sama dengan 83.200 dijumlah menjadi sebesar 170.000. Oke, kita melihat persentase total biaya produksi ya. Di sini caranya dengan membagi total biaya produksi dengan harga pasar final. Total biaya produksi 170 dengan harga pasar final 250.000 ya. Itu untuk keseluruhan ya. Kita lihat di sini 6.800 dibagi 10.000 sama dengan 68% ya produk A. Dan produk B 49.000 dibagi 75.000 sama dengan 65.3%. Terus 31.000 dibagi 45.000 sama dengan 68,8%. 83.200 dibagi 55.200 dibagi 120.000. 83.200 dibagi 120.000 sama dengan 69,3%. 170 bagi 250 sama dengan 68. Jadi caranya seperti itu ya. Terus kita buat laporan laba ruginya menggunakan jumlah unit yang terjual dengan data lainnya. Jadi digunakan ada unit penjualan, persediaan akhir, penjualan, harga pokok penjualan, ya terdiri dari biaya gabungan, biaya pemrosesan lebih lanjut, total biaya produksi dikurangi persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba kotor, persentase laba. Ini 52.000 kita ikutin dari laporan laba rugi sebelumnya ya. Di sini ada sama 52.000 unit penjualan dan persediaan akhir diketahui. Oke. Tinggal kita masukin penjualannya sebesar 217 ya. Di sini 138. Di sini penjualan total sebesar 217.000
diketahuinya produk A 9.000, B 60.000, 36.000, dan 112.000. Oke, nih diketahui ya. Kita menghitung harga pokok penjualan biaya gabungan 120.000. Totalnya terus 4.800 di produk A biaya gabungan ya, kita lihat ya di sini. Ada 4.800, 39.000, 21.000, 55.200 untuk produk D. Terus biaya pemprosesan lebih lanjut, kita lihat di sini biaya prosesan lebih lanjut totalnya besar 50.000. Produk A itu 2.000, produk B 10.000, produk C 10.000, produk D 28.000. Total biaya produksi tinggal dijumlahin aja ya. 6.800 di sini juga ada. Biaya produksi 6.800, 49.000, 31.000, 83.200. Terus dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir ini caranya 6.800 dibagi 20.000 unit produksi. 20.000 dari tabel yang pertama ya. Dari sini 20.000 unit produksi untuk produk A. (6.800) dibagi 20.000 sama dengan 0,34 dikali unit persediaan akhirnya sebesar 2.000. Jadi 0,34 dikali 2.000 sama dengan Rp680 untuk persediaan akhir produk A ya. Oke, untuk HPP-nya ini Rp6.800 dikurang 680 ya, jadi 6.120. Dan laba kotor ini 32, berarti 9.000 penjualan ya, unit penjualan dikali 0,32, jadi dapatkan hasil 2.880 ya untuk produk A ya. Untuk produk B juga perhitungannya sama, C dan D. Oke, dalam tabel selanjutnya laba kotor mengurangi harga jual untuk menentukan total biaya produksi. Total biaya produksi ini kemudian dikurangi dengan biaya pemprosesan lebih lanjut dari setiap produk untuk menentukan alokasi biaya gabungan. Oke, di sini totalnya sebesar harga jual finalnya 250.000 ya. Total harga pasar final 250.000 dikurangi laba kotor sebesar 80.000. Total biaya produksinya 70.000. Di sini laba kotor diketahui 80.000 ya. 3.000, 6.200.
36.800. Oke, ini sudah diketahui lalu terkait total biaya produksi sebesar 170. Oh ya, karena kita mengetahui total biaya produksi ya tadi ya, laba kotornya di situ. Oke, untuk produk A tadi sudah diketahui total produksinya 6.800. Jadi harga jual final itu dikurangin aja ya, 6.800 sama dengan 3.200. 170 dikurang 250 dikurang 170 dapat laba kotornya sebesar 80.000 ya. Terus untuk biaya pemprosesan lebih lanjut di sini sudah diperoleh ya 50.000. Mana tadi? Oke, yang di sini ya 2.000, 10.000, 10.000, 28, 50.000. Oke. Lalu di jumlah biaya pemrosesan lebih lanjut 50.000 ya. Terus dikurangin ya. Dari total biaya produksi dikurangi biaya pemprosesan lebih lanjut sehingga didapatlah biaya gabungan secara total itu sebesar 120.000. Untuk produk A biaya gabungannya sebesar 4.800 dan untuk produk B sebesar 39.000 dan produk C sebesar 21.000, produk D sebesar 55.200. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Untuk bab 12 ya. Karena biaya sampingan tadi tidak ada contohnya, hanya menggunakan metodenya aja, metode 1 dan 2 tadi di materi sebelumnya. Di materi yang sambungan awal ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.